aku jadi kepikiran ya, kenapa kita jajan ini bayarnya pakai uang? Iya ya, kenapa nggak pakai yang lain? Kan kepikiran, aku nggak tahu alasannya. Kamu tahu nggak? Enggak juga. Ya udah kalau gitu. Kita lihat teman-teman. Boleh boleh yuk. Ya. Teman-teman, kita mau nanya dong, boleh gak? Boleh, boleh. Itu kalian habis jajan ya? Iya. Itu bayarnya pakai apa? Pakai uang lah. Nah, kalian sebagai pengguna uang di kehidupan sehari-hari, menurut kalian uang itu apa sih? Menurut aku sih uang itu alat tukar yang sah. Jadi ya benda yang sepakati buat beli barang atau jasa. Kalau fungsi dari uang itu sendiri, menurut kamu apa? Jelas uang itu alat tukar, terus juga buat ngukur harga. Kalau sekarang nggak ada uang, kita masih barter kali. Kalau menurut kamu uang itu apa sih? Aku sih mikirnya uang itu bukan cuma buat alat tukar, tapi juga bisa buat membentuk. Misalnya kita nambah Oh, berarti uang itu bisa pindah tangan ya? iya, karena kita bisa jadi pengalihan kekayaan. Apa sih kamu setelah sebenarnya dan uang juga itu sebagai standar pembayaran benda. Misalnya kita sekarang bayar bulan depan Berarti fungsi uang itu gak cuma buat belanja ya? iya, makanya kita tuh harus ngerti gunanya uang itu buat apa, bukan cuma ngabisin aja ngertinya. Betul, uang itu ada nilainya karena dipercaya dan diatur sesuai fungsinya. Wah, makasih banget loh. Jadi makin kebuka nih wawasan kita. Yoi. Udah kalau gitu kita permisi ya. Dadah. Klik. Kayaknya kalau aku simpulin dari pendapat tadi, uang ini adalah alat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa, gitu kan ya? Betul. Terus aku juga nyimpulin kalau fungsi dari uang itu ternyata bisa menjadi alat tukar yang sah, satuan untuk mengukur harga, alat penyimpanan nilai atau kekayaan, alat pengalih kekayaan, dan standar membayar utang. Oh gitu. Tapi aku masih penasaran sih kenapa yang dipakai ini harus uang. Kenapa nggak benda yang lain? Misalnya kayak daun ini. Kenapa nggak pakai ini aja buat dijadiin uang? Iya ya, daun itu banyak banget, gampang dicari. Coba aja kalau daun itu jadi uang. Kenapa sih kaya deh kita? Nah kan kenapa nggak pakai daun aja gitu buat jadi uang? Aku gak sengaja dengar kalian lagi ngomongin daun pakai jadiin uang. Kalian serius? Iya, soalnya daun itu gampang banget dicari, tapi tetap aja kan bisa dijadiin uang. Ya karena ada syarat-syaratnya buat sesuatu itu bisa dijadiin uang. Ada syaratnya? Apa aja? Pertama, uang harus mudah dibawa. Kalau daun dijadiin uang, pasti hancur di jalan atau terbang kena angin. Ya juga ya. Kedua, tahan lama. Uang harus awet, gak gampang rusak. Sedangkan daun gampang layu, kering, dan cepat membusuk. Betul, daun seminggu aja udah keriting. Ketiga, dapat dipecah atau dibagi-bagi. Uang itu harus punya satuan kayak 1000, 2000, dan seterusnya. Daun ukurannya berbeda-beda dan gak bisa ditekar pasti. Bener. Ini juga beda kan ya? Empat, nilainya stabil. Kalau daun dijadiin uang, nilainya bisa berubah sesuai musim. Musim gugur bisa jadi inflasi besar-besaran. Wow, semua orang mendadak jadi kaya. Kamu ngepilih daun? Udah dong, gak usah banyak-banyak. Kaya bos. Dan terakhir, bisa diterima secara umum. Uang itu harus disepakati oleh semua pihak. Coba kamu bayar jajan pakai daun, pasti ditolak. Jadi kesimpulannya mah, daun itu nggak bisa dijadiin uang kan ya? Iya, makanya benda yang dijadikan uang itu harus dipilih secara bijak. Nah, uang itu sendiri ada beberapa jenis loh. Hah, jenis? Gimana? Yang pertama, kalau dilihat dari bentuk dan fisiknya, uang itu ada dua, ada uang logam dan uang kertas. Uang logam itu ya yang recehan kayak Rp500 dan Rp1.000. Kalau uang kertas ya yang sering kita pegang kayak Rp5.000, Rp10.000 dan Rp100.000. Yang sering dipakai jajan itu bukan kayak ini. Benar sekali. Nah, yang kedua, kalau dilihat dari cara penggunaannya, uang itu juga terbagi menjadi dua, ada uang kartal dan uang giral.
Perbedaannya apa tuh? Uang kartal itu uang yang resmi dikeluarkan oleh bank sentral. Bentuknya kayak uang logam dan uang kertas tadi. Kalau uang giral itu kayak saldo rekening bank yang bisa kita pakai lewat m-banking atau kartu debit. Nggak kelihatan bentuknya tapi nilainya ada. Uang giral itu uang digital bukan ya? Betul banget. Jadi sekarang orang nggak selalu bawa uang fisik, tapi tetap bisa beli apapun pakai saldo di HP. Waduh, jenis uang aja banyak ya. Soalnya kan yang satu-satunya mah pengisi hati aku. Iya. Duh, siapa sih itu? Jenis uang itu emang banyak, tapi tetap harus diawasi oleh lembaga resmi supaya sah ketika digunakan. Emangnya siapa sih yang ngeluarin uang? Kalau mau tahu lebih lanjut, bisa nanya si Duta Perpus, dia jago tentang begituan. Oh gitu ya. Yaudah kita kesana yuk. Ayo, dadah ya. Oke, dadah. Teh. Kan tadi syarat uang itu harus tahan lama ya? Kenapa nggak ada aja yang dijadiin uang? Kan ada juga bisa dapetin. Apa sih? Ih. Aduh, udahan amennya. Terus lagi yuk. Iya lah udah orang jatuh gitu. Itu kayaknya ada deh. Ada itu. Yuk, ke sini. Assalamualaikum. Saya lagi sibuk gak? Waalaikumsalam. Enggak kok, santai. Kayak ada perlu apa sih? Aku sama teman aku pengen nanya tentang uang. Tadi itu kita udah ngobrol-ngobrol tentang jenis sama syarat uang. Nah sekarang kita pengen tahu, emang siapa sih yang ngeluarin uang di Indonesia? Wah, pertanyaan bagus. Jadi di Indonesia, lembaga yang berhak mengeluarkan uang itu namanya Bank Indonesia atau BI. BI itu kayak bank biasa bukan? Bukan dong, Bank Indonesia itu adalah bank sentral. Jadi tugas utamanya itu bukan untuk melayani ataupun minjemin uang, tetapi menjaga kestabilan nilai rupiah. Oh, jadi yang nyetak uang itu Bank Indonesia ya? Betul, jadi cuman Bank Indonesia yang boleh mencetak dan mengedarkan uang rupiah. Selain itu, BI juga ngatur jumlah uang yang beredar supaya inflasi terkendali. Berarti BI itu semacam pengatur arus uang ya? Tepat, selain itu BI juga jaga sistem pembayaran, ngatur suku bunga, dan juga bantu menjaga kestabilan sistem keuangan nasional. Kalau soal standar mata uang itu apa sih? Dan kenapa kita pakainya rupiah, nggak yang lain? Jadi standar mata uang itu sistem yang dipakai negara buat nentuin alat pembayaran yang sah. Nah di Indonesia yang sah itu ya rupiah. Emangnya kenapa sih nggak pakai yang lain? Atau balik lagi aja ke emas kayak dulu? Karena sekarang kita pakai sistem fiat money. Itu artinya uang punya nilai karena diakui dan dipercaya masyarakat, bukan karena harganya mahal kayak emas. Jadi meskipun pakai kertas, dia itu tetap berharga karena dipercaya dan diakui negara ya? Iya kayak gitu, pemerintah yang menetapkan kalau rupiah itu sah buat bayar di mana-mana. Jadi semua transaksi di Indonesia itu harus pakai rupiah biar teratur dan nilai uangnya juga bisa terjaga. Oh makanya nggak bisa seenaknya pakai mata uang yang lain ya? Ya begitulah alasan kenapa penting banget punya standar mata uang yang jelas. Bermanfaat banget materinya, makasih banyak buat informasi sama waktunya ya Teh. Sama-sama. Kalau gitu kita duluan ya Teh. Ya. Assalamualaikum. Salam. Nah itu dia, bangku yang udah nungguin kita dari tadi. Apa ya, nungguin di kawan kita Tiba-tiba banget menurutnya Pandra. Lah emang kenapa? Kamu nogat besok iki. Ngomong-ngomong piye soal perjalanan duit mang? Terus ngedeng apa ora? Mas mikir deh. Kenapa uang itu gak tumbuh? Kan tadi udah dijelasin, uang yang nggak bisa dari daun. Bukan daunnya Pandra, tapi si unyi itu tumbuh dari pohon gitu loh. Oh, yang ngerti duit toko hitam. Aku jadi tua kebun kayak lahir. Semua apa sih dari tadi? Jawab terus aku udah ngerti. Iya, aku bilang tuh kalau misalkan uang bisa tumbuh dari pohon, aku udah jadi tua kebun dari lahir. Kamu tenangnya, aku yang punya kebun. Oga kagak jadi deh. Intinya materi uang itu lumayan asik ya. Mengambil mereka itu cukup mudah kalau kitanya mau. Jelas mudah. Yang susah itu memahamin kamu. Dasar susah ditebak. Betul banget. Udah sore, yuk kita pulang sebelum uang kita habis buat balik ke rumah. Satu lagi, kalau jalan hati-hati. Kalau lupa jatuh, aku gak ada jaminan uang buat anterin kamu ke rumah sakit. Gak akan ya. Masa sih? Coba tes sini kejar.